Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu kembali kita di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam satu tema berbicara tentang living with purpose, hidup dengan tujuan. Karena saya percaya bahwa setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan memiliki satu rancangan besar, Tuhan memiliki satu tujuan utama di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah memasuki bagian yang ketiga hari ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin yang belum sempat melihat dapat menontonnya kembali di bagian pertama dan bagian kedua di channel YouTube kita. Sebelum memulai sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur karena Engkau terus membawa kami ke hari-hari yang baru, hari-hari yang penuh dengan kebaikan-Mu, hari-hari yang penuh dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau punya tujuan, Kau punya rencana, Kau punya maksud dalam kehidupan kami sehingga kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semua rencana, tujuan, dan karya-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu dan kami percaya Kau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di sermon pertama, di part pertama kita sudah belajar bahwa setiap orang, dikatakan di kitab Amsal, bahwa pada saat Tuhan menciptakan kita, setiap kita itu memiliki tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga sudah belajar di sermon sebelumnya, di part yang kedua, mengerti bahwa siapa status kita di kitab Yesaya. Dikatakan di kitab Yesaya 43 ayat 4 bahwa Tuhan mengasihi kita, memberkati kita, Dia memuliakan kita, dan Dia menginginkan dan mempunyai suatu rencana di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan kita bahas di bagian yang ketiga ini? Di bagian kedua akhir kemarin kita sudah belajar tentang prinsip dan konsep dari sebuah potensi. Potensi adalah segala sesuatu yang bisa kita kerjakan tetapi belum kita kerjakan. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan tetapi belum kita lakukan. Segala sesuatu yang bisa kita capai tapi belum dapat kita capai. Potensi adalah segala sesuatu yang belum terlihat, belum terwujud. Pada saat Tuhan Yesus menyelamatkan kita, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki satu potensi yang luar biasa Bapak Ibu. Kita memiliki suatu potensi yang tidak dapat dihitung, suatu potensi yang tidak dapat kita ukur dengan alat ukur apapun yang ada di dunia ini. Problem terbesarnya terjadi adalah karena kita tidak mengerti siapa status kita di dalam Yesus Kristus. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya, pada saat kita mengerti status kita di dalam Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan di kitab Yesaya tadi, seperti apa yang dikatakan di kitab Galatia 3, bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, kita disebut sebagai turunan Abraham. Di kitab Zakaria juga dikatakan bahwa kita adalah biji matanya Allah, kita dikasihi Allah. Di kitab Petrus dikatakan bahwa kita telah dibayar dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Kita paham status kita, maka kita mengerti apa function kita, kita mengerti apa fungsi kita, kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia. Banyak orang tidak sampai kepada tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupannya hanya karena dia tidak mengerti siapa statusnya. Pada saat kita paham, kita mengerti, memahami, dan mengetahui dengan benar status kita, kita akan mengetahui secara detail apa tujuan-tujuan dan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan menjadi orang percaya yang sembarangan. Kita tidak akan memperkatakan hal-hal yang sembarangan. Kita tidak akan membiarkan ada hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita, hal-hal yang sembarangan. Kita akan dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, kata firman Tuhan, bukan hal-hal yang sifatnya daging. Kita lebih banyak memikirkan harusnya buah-buah roh. Kita banyak memikirkan tentang kesetiaan, kelemah lembutan, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Itu harusnya menjadi hal-hal yang dominan di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jika kita membuka firman Tuhan dari Matius 13 ayat 38 berkata demikian. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Tuhan Yesus memanggil saya dan Bapak Ibu sebagai benih yang baik. Benih yang baik akan memiliki akar yang baik. Akar yang baik akan memiliki batang yang baik. Batang yang baik akan memiliki ranting yang baik atau cabang yang baik. Dan pada akhirnya akan memiliki buah yang baik. Yang akan berbuah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Ini penting, esensinya harus kita mengerti. Dasarnya harus kita mengerti bahwa kita disebut Allah sebagai benih yang baik. Benih yang baik artinya kita mempunyai tujuan yang baik. Waktu Tuhan menciptakan kita, waktu Tuhan menjadikan kita. Jauh sebelum dasar bumi ini dijadikan. Firman Tuhan Bapak Ibu harus kita pahami dari kacamata Allah. Terkadang kita melihat hidup ini hanya dari perspektif kita. Kita tidak melihat ini menjadi sebuah hidup kita, menjadi sebuah hidup yang bermanfaat. Kita melihat kita tidak memiliki potensi yang cukup. Kita tidak melihat bahwa kita disebut sebagai biji mata Allah. Sehingga kita sering sekali merasa kecil ketika kita melihat dunia. Kita sering sekali merasa kecil pada saat kita melihat masalah. Kita sering sekali merasa tidak mampu pada saat kita melihat ada sesuatu hal yang besar di depan kita. Orang-orang yang mengerti statusnya adalah orang-orang yang mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita tidak akan mudah terdistract, kita tidak akan mudah terganggu oleh hal-hal yang remeh-temeh, oleh hal-hal perkataan orang lain, oleh perbuatan orang lain, oleh tindakan atau perlakuan orang lain dalam kehidupan kita. Kita akan fokus kepada tujuan kita. Kita akan fokus kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jika Bapak Ibu membuka Kitab Yohanes 12 dikatakan demikian. Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ke-24. Yohanes 12 ayat 20 sampai 24 berbicara tentang Yesus memberitakan kematiannya. Saya bacakan bagi kita semua. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu Yesus." Ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi ini backgroundnya adalah Yesus hendak memberitakan kematiannya. Ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Filipus dan Andreas memberitahukan Yesus, "Tuhan Yesus, ini ada sekelompok orang ingin bertemu dengan engkau." Ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Ayat 24, ini akan menjadi ayat utama kita. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak." Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus dapat menjadi contoh sempurna di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus memiliki living with purpose. Tuhan Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia bukan untuk happy-happy, bukan untuk santai-santai, bukan untuk sekedar ya hidup selama 32 tahun di dunia santai dan menikmati hidup. Tidak. Tuhan Yesus tahu bahwa tujuan dia datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Tuhan Yesus fokus kepada tujuan utamanya. Jadi meskipun ada tekanan, meskipun pada saat dia dicium oleh Yudas, dia dibawa ke Pontius Pilatus, dia dihakimi, dia dirajam, itu tidak mengganggu, itu tidak mengubah cara berpikirnya tentang tujuan Bapa terhadap anak. Tuhan Yesus terus mengacu melihat tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya dia tahu. Dia akan dijadikan sebagai anak domba yang harus disembelih, yang harus mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kesalahan kita. Bukan hanya dosa dan kesalahan kita, tapi juga menanggung segala sakit penyakit kita, tapi juga menanggung segala kelemahan kita, juga menanggung kutuk hukum Taurat. Apa kata Tuhan Yesus di ayat 24? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus tahu, aku ini, sahabat-sahabat Cornerstone, adalah biji yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah yang banyak. Kita adalah buah-buah dari Tuhan Yesus. Saya dan Bapak Ibu. Ayat ini tidak boleh berhenti hanya di kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah meletakkan benih yang sama di dalam saya dan Bapak Ibu. Pastikan benih-benih tadi berbuah banyak. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan saya dan Bapak Ibu agar kita menghasilkan buah, agar mereka percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus menginginkan efek domino dari kematiannya tidak hanya berhenti di kita. Ini saatnya saya dan Bapak Ibu untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Karena dia telah meletakkan benih itu. Pada saat benih itu diletakkan, benih itu tidak boleh hanya diam di kita, Bapak Ibu. Benih itu harus memiliki akar, memiliki buah yang banyak. Tuhan Yesus berkata apa? Ia akan menghasilkan banyak buah. Tujuan Tuhan meletakkan potensi di dalam kehidupan kita adalah untuk kita menghasilkan banyak buah. Lihat berapa besar efek dari kehidupan kita saat ini. Bermanfaatkah kita bagi orang lain? Bermanfaatkah kita bagi orang-orang lain? Bermanfaatkah, dapatkah kita menjadi role model? Dapatkah kita menjadi contoh bagi kehidupan orang lain? Mereka perlu melihat banyak buah agar saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus ataupun orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi belum hidup di dalam kasih karunia Tuhan dapat menikmati buah-buah yang dihasilkan. Amin. Tujuan dari sebuah benih untuk berbuah banyak, Bapak Ibu. Digaris bawahi. Tujuan dari sebuah benih, tujuan dari potensi yang diletakkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah untuk bermultiplikasi. Untuk bermultiplikasi, untuk berbuah banyak. Jadi hari ini kalau ada potensi di dalam kehidupan kita yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita lihat di dalam kehidupan kita, itu perlu kita gali untuk dapat menghasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus dapat melihat efek-efek positif dari kematiannya. Kematian Tuhan Yesus tidak hanya menyelesaikan dosa kita, tadi sudah saya sampaikan. Kematian Tuhan Yesus berefek banyak, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Efeknya, pertama, dosa dan kesalahan kita dihapuskan Tuhan dan tidak lagi diingat Tuhan. Kedua, sakit penyakit kita oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang ketiga, kita lepas dari semua kutuk hukum Taurat. Yang keempat, dia melepaskan semua kelemahan kita. Yang kelima, dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena darah Yesus menjadi satu-satunya faktor yang menyucikan kita. Sehingga hari ini kita bisa datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Hidup dengan tujuan, hidup dengan mengerti status kita. Bapak Ibu, jika melihat kita kembali sebentar ke konsep tentang potensi, karena saya harus menggali ini lebih dalam lagi. Kita sudah belajar bahwa potensi itu diletakkan Tuhan, benih tadi diletakkan Tuhan sebagai suatu instrumen, sebagai suatu alat, ya, kalau saya boleh menyebutnya dengan kata alat, agar kita dapat memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Potensi itu tidak diletakkan hanya untuk agar diam di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tidak melihat satu manusia atau dua manusia. Dia melihat ada 7,8 miliar potensi manusia pada Abraham. Pada saat Tuhan melihat Musa, Tuhan tidak melihat satu pribadi yang gagap dalam berbicara. Tetapi Tuhan melihat ada salah satu leader terbesar yang pernah ada di dunia yang mampu membawa jutaan orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Pada saat Tuhan melihat Yakub, Tuhan tidak melihat seorang Yakub saja, tetapi Tuhan melihat ada 12 suku bangsa Israel yang akan lahir dari Yakub. Yes, itu namanya melihat dengan potensi.
Sering sekali kita dibatasi oleh panca indera kita. Kita hanya melihat, ya saya hanya seorang karyawan swasta. Ya saya kan cuma seorang ibu rumah tangga. Saya kan cuma seorang kakek atau nenek yang sudah umur 60, 70 yang nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kan cuma seorang yang, no my friend. Tidak saudara-saudaraku. Ada hal besar yang dilihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan stuck di dalam satu level. Jangan puas di satu level kehidupan. Pada saat Abraham umur 75 tahun dipanggil Tuhan, Tuhan tidak melihat Abraham seperti orang yang sudah tua umur 75. Pada saat Tuhan melihat Sarah, Tuhan tidak melihat Sarah sebagai seorang wanita yang telah mati pucuk. Tetapi Tuhan melihat dari rahim Sarah akan lahir turunan-turunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Pada saat Tuhan melihat Abraham, Tuhan melihat dia disebut sebagai bapa orang percaya. Itu yang dilihat Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dahsyat bukan? Jadi hari ini jangan melihat diri kita sebagai orang yang lemah, melihat diri kita sebagai orang yang kecil. Tidak. Tuhan punya tujuan dan rencana besar. Tuhan tidak melihat Nuh sebagai pria tua yang sudah tidak mampu lagi ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan melihat Nuh sebagai pria yang dapat membuat bahtera yang begitu besar dan dapat menampung begitu banyak hewan binatang dan keluarganya. Tuhan memakai Nuh. Tuhan tidak melihat Daud hanya seorang anak muda yang umur 16-17 tahun yang menjaga domba-domba berlarian ngasih makan domba. Tidak. Tetapi Tuhan melihat ada seorang pemimpin yang hebat, pemimpin bangsa Israel, Daud. Yang tidak dilihat orang lain, yang bahkan tidak dilihat oleh Isai ayahnya, yang tidak dilihat oleh abang-abangnya, tetapi Tuhan melihatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan melihat potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Jika kita membuka kitab Ibrani 1, sama-sama kita buka. Ibrani 11 maksud saya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama bilang begini Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya dan Bapak Ibu perlu menggarisbawahi adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Potensi itu sesuatu yang masih tersimpan, yang belum terlihat. Dan kita perlu melihat potensi tadi dengan faith, dengan iman. Tuhan, aku percaya ada hal besar di dalam diriku yang selama ini belum kulihat. Bapa, aku mengharapkan ada hal besar yang akan terjadi dalam kehidupanku yang belum kulihat. Tuhan, bukalah hal-hal besar itu Tuhan. Karena aku siap melakukannya. Aku belum melihatnya, tetapi aku percaya itu ada. Aku belum melihatnya, tetapi aku percaya itu ada. Ini penting Bapak Ibu. Untuk melihat dari kacamata iman. Untuk melihat dari kacamata iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu belum melihat ada perbaikan di dalam kesehatan kita, lihat, percaya bahwa itu ada. Amin. Tapi saya belum sampai ke titik itu, Mario. Yes, percaya bahwa itu ada. Bahwa ada potensi, ada rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu Nuh menerima perintah Tuhan gak masuk akal Bapak Ibu. Seorang pria dapat menyelesaikan bahtera yang begitu besarnya, yang ukurannya panjangnya melebihi lapangan sepak bola. Bapak Ibu bisa membayangkan membuat suatu bahtera sepanjang lapangan sepak bola. Di zaman itu, sulit bagi saya membayangkannya. Pada saat itu mungkin belum ada ahli desain, belum ada ahli apapun. Tapi Tuhan memberikan instruksi kepada Nuh.
Nanti bikin ya Nuh, panjangnya itu sekian hasta, panjang lebarnya itu sekian hasta. Nanti di bagian atasnya kamu kasih satu penutup yang seperti dikasih tahu Tuhan detailnya bla 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 bla. Di kitab Kejadian Bapak Ibu dapat lihat. Harusnya sulit bagi Nuh untuk melihat, ini apa sih Tuhan? Ini apa sih Tuhan? Tetapi Nuh memilih untuk percaya dan dia tahu itu ada. Penting bagi kita untuk mempercayai ini Bapak Ibu. Saat kita beriman, sebagai contoh, saat kita beriman bahwa akan ada promosi dalam pekerjaan kita tahun ini, pertanyaannya, apakah promosinya sudah terjadi? Belum. Tetapi kita mempercayai atau mengharapkan bahwa itu akan terjadi. Itulah potensi tadi. Tetapi pada saat kita sudah tidak memiliki lagi pengharapan, kita tidak lagi mempercayai sesuatu, karena sesuatu itu belum kita lihat, maka disitulah iman kita gugur. Sebelum memulai setiap proyek, saya memiliki satu kebiasaan bahwa saya selalu melihat proyek itu pasti berhasil. Penjualan kami pasti luar biasa. Kami akan selalu nomor 1. Perlu saya melihatnya dulu, apakah sudah kejadian belum. Tetapi in spirit, di dalam roh, di dalam iman, saya melihat itu telah terjadi. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya dan Bapak Ibu sudah melihatnya, kita tidak perlu buktinya lagi, bukan? Kalau segala sesuatu itu sudah ada di meja kita, kita tidak perlu mengharapkannya lagi. Karena apa? Karena sudah ada. Demikianlah prinsip kerja dari potensi Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan juga bahwa tujuan dan rencana Tuhan yang sangat besar itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu tersimpan di dalam setiap kita. Itu tersimpan, terakumulasi di dalam setiap potensi dalam kehidupan kita. Sering sekali potensi ini tidak menjadi maksimal, hanya karena kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mendukung potensi tadi dapat bertumbuh. Kita menghabiskan waktu mungkin untuk hal-hal yang sifatnya ngomongin orang lain, kita menghabiskan banyak waktu untuk jauh dari firman, untuk mungkin kita banyak menghabiskan waktu nonton televisi, sosial media, sehingga potensi-potensi tadi tidak tertarik untuk keluar, tidak ditarik untuk keluar dari dalam jiwa kita. Salah satu cara yang terbaik pada saat kita ingin mengeluarkan semua potensi di dalam kehidupan kita adalah dengan cara mengenal firman. Pada saat kita memperkatakan firman, itu artinya kita sedang mengeluarkan potensi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Sama-sama kita buka kitab Mazmur sekarang. Kitab Mazmur 8. Kitab Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Dikatakan demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Wow, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Bapak, Ibu, inilah firman Tuhan. Lihat, perhatikan baik-baik. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Kekuatan telah diberikan Tuhan bukan sejak kita dewasa, bukan sejak kita telah menikah, bukan sejak kita telah kuliah atau SMA, bahkan sejak saya dan Bapak Ibu bayi-bayi dan menyusu, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Artinya Tuhan memiliki satu rencana. Sejak kita kecil, sejak kita bayi, kekuatan telah diletakkan di mulut kita. Makanya tadi sebelumnya saya katakan bahwa ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, itu artinya kita sedang menarik potensi yang ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya, firman Tuhan apa yang kita ketahui?
Sering sekali orang tidak tahu apa firman-Nya, sehingga dia tidak tahu apa yang dia perkatakan. Sehingga dia tidak sadar bahwa Tuhan telah meletakkan satu dasar kekuatan di mulutnya. Ini powerful Bapak Ibu, inilah kabar baik. Saya membayangkan berarti waktu sejak saya lahir, saya keluar dari kandungan ibu saya, Tuhan telah meletakkan kekuatan di mulut saya. Wow. Contoh, pada saat saya ibu saya datang memberikan susu. Ibu saya datang memberikan saya makan. Itu contoh kekuatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, terlalu besar rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu memahaminya dan melihatnya dari perspektif firman Tuhan. Dari perkataan firman Tuhan. Amin. Saya ingin menutup sermon ini dari satu kisah di kitab Lukas 5. Sama-sama kita buka sebentar dari kitab Lukas 5. Berbicara tentang ini bagaimana Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mencari orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Perikop besarnya berbicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5, saya akan bacakan ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke pantai Danau Genezaret dan ada dua perahu yang di tepi pantai yang baru saja selesai melaut. Jadi mungkin ini kejadiannya pagi ke siang. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Jadi itu perahunya Simon. Dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi Tuhan Yesus bilang sama si Simon, geser dikit ke agak ke tengah dikit lah. Saya mau naik ke perahu kamu, karena nanti kita melihat bahwa tujuan Tuhan, dia ingin berdiri dan berbicara dari atas perahu. Ayat keempat, ayat yang ketiga, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Tuhan Yesus berbicara ke banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Jadi dia tahu kondisi Simon, dia ngomong sama Simon. Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan baik-baik. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Nelayan biasanya menangkap ikan itu di malam hari. Ya, mereka pulang di pagi hari atau di siang hari setelah melaut sepanjang malam. Ya, itu yang kebiasaannya. Nah, ini kondisinya adalah Simon baru pulang dari melayan, dari menjelajah laut, dari mencoba menangkap ikan. Dia telah pulang pada saat dia menepi, nyampe di tepi danau pantai Danau Genezaret. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus naik ke perahunya dan bilang ke Simon lagi, Simon, sekarang kamu pergi deh, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi satu kondisi sebelum Yesus naik ke dalam perahu adalah Simon baru pulang dari menjala ikan, tetapi apa dikatakan? Kami tidak menangkap apa-apa. Dikatakan tadi apa? Di ayat yang kelima, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Habis semalam-malaman waktu dipakai oleh Simon untuk mencoba menangkap ikan, tetapi dia tidak menangkap apa-apa. Saya ingin kita menggarisbawahi, dia tidak menangkap apa-apa. Jadi nothing. Semalam-malaman dia kerja, mengupayakan, mengusahakan oleh kerja kerasnya. Dia tidak menangkap apa-apa. Tidak ada satupun. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, jadi mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam dan melemparkan jalanya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi Simon mengalami sesuatu hal yang tidak dia alami tadi malam.
Tadi malam dia tidak menangkap apa-apa, tapi setelah Yesus menyuruh dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menyebarkan jalannya, apa dikatakan? Dia menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ada satu yang kontradiksi sekali yang terjadi Bapak Ibu. Tadi tidak mendapat apa-apa, setelah Yesus naik dan masuk ke dalam perahu mereka, mereka mendapatkan sejumlah ikan yang sangat besar sampai jala mereka hampir koyak. Perhatikan baik-baik. Logika-logika sainsnya, logika-logika ilmiahnya semua bertentangan. Pertama, secara keilmuan menangkap ikan itu dilakukan di malam hari. Ini Tuhan Yesus memberikan instruksi di pagi dan siang hari. Simon adalah seorang nelayan yang sudah bertahun-tahun sebagai seorang nelayan. Dan dia tahu kondisinya. Tuhan Yesus backgroundnya bukan seorang nelayan. Tetapi Simon memilih untuk apa? Percaya. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, maka akan kami lakukan. Di ayat ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Jadi ada perahu lain mungkin yang paralel yang bergerak berbarengan dengan perahunya Simon. Minta tolong Simon kepada mereka. Dikatakan apa? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, perahu yang lain itu datang. Jadi ada dua perahu. Lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Suatu kondisi yang sangat berbeda. Tadi satu ikan pun tak dapat apa-apa. Tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan. Setelah Yesus masuk ke dalam perahu mereka dan memberitakan kabar, saya percaya yang diberitakan Yesus di ayat awal tadi adalah kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan. Simon percaya, lalu Simon berangkat ke tempat yang lebih dalam dan menyebarkan jalannya. Maka kondisi yang ekstrim dari kondisi tadi terjadi. Apa itu? Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak sampai bahkan dikatakan jalannya hampir koyak. Dan bahkan mereka perlu bantuan kapal lain. Dan bahkan dikatakan apa Bapak Ibu? Dan mereka hampir tenggelam. Lihat. Pada saat Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Tuhan Yesus mempunyai tujuan. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Waktu dia memanggil engkau sebagai biji matanya. Waktu dia menebus engkau dengan darah yang mahal. Waktu dia menyebut engkau sebagai orang yang dimuliakan, diberkati dan dikasihi. Dia punya tujuan besar. Ada banyak ikan-ikan yang perlu kita jala. Ada banyak pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dunia ini. Ada banyak hal-hal besar yang Tuhan ingin kita kerjakan selama kita ada di dunia ini. Kalau saja pada saat itu Simon memilih untuk percaya kepada kemampuannya Tuhan, gak mungkin. Ada-ada aja Tuhan, masa nangkap ikan siang-siang? Mana ada ikannya sekarang di laut, tempat yang lebih dalam pun siang-siang. Ikan itu ada malam dong. Dan susah dong Tuhan. Kalau siang kami harus ke sana, kita kan ngelawan arah angin. Berat dong kita melakukannya. Simon memilih untuk percaya. Tuhan punya tujuan yang sama dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita berbuah banyak. Pada saat kita berbuah, perhatikan Bapak Ibu, apa efeknya? Ada kapal lain yang hampir tenggelam oleh berkat Tuhan. Itulah namanya hidup yang berkelimpahan Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Bukan hanya kapal kita yang penuh. Tetapi ada orang-orang di sekeliling kita yang kapalnya penuh dan bahkan hampir tenggelam. Saya suka sekali penulis kitab Lukas ini. Dia memilih kata hampir tenggelam. Berarti untuk berdiri pun sudah sulit nelayan tadi. Karena kapalnya penuh dengan ikan. Banyak tuaian tapi sedikit pengerja kata Tuhan. Ini saatnya. Rencana-rencana dan tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita termanifestasi Bapak Ibu. Bermultiplikasi. Tidak hanya di kapal kita, tetapi di kapal-kapal orang lain juga. Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah agar kita, apa dikatakan di kitab Yohanes tadi. Tujuan tadi benih tadi jatuh ke dalam tanah mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Hari ini
Kita adalah buah-buah dari kematian Yesus Kristus. Biarkan buah-buah ini tidak berhenti hanya di kita, tetapi kita menggenapi tujuan dan rencana Tuhan agar menghasilkan buah yang banyak. Hidup kita berimpact, hidup kita bermanfaat, hidup kita berdampak, hidup kita dapat mempengaruhi orang lain, hidup kita dapat memperbarui pikiran orang lain, hidup kita dapat memberikan kesembuhan bagi tubuh orang lain, hidup kita dapat memberikan kedamaian sejahtera dan sukacita bagi kehidupan orang lain. Ketika orang bertemu dengan kita, dia merasakan ada kelepasan. Ketika orang bertemu dengan kita, dia dapat menikmati mukjizat kesembuhan. Ketika orang bertemu dengan kita, dia dapat melihat ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir dalam kehidupannya. Itu namanya hidup yang berdampak, hidup dengan satu tujuan di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya kapalnya Simon yang penuh, tetapi kapal temannya pun penuh dan hampir tenggelam. Biarkan orang-orang di sekeliling kita tenggelam oleh kasih karunia Tuhan. Biarkan orang-orang di sekeliling kita tenggelam oleh pengampunan kita. Biarkan orang-orang di sekeliling kita tenggelam oleh kasih yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena kita telah menerima kasih tadi terlebih dahulu di dalam Yesus Kristus. Tujuan Tuhan terlalu besar di dalam kehidupan kita. Ini saatnya saya dan Bapak Ibu dan kita semua orang-orang percaya untuk berdiri teguh di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, melihat kebaikannya, melihat tujuannya, melihat rencananya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani suatu kehidupan yang fokus, kita menjalani suatu kehidupan yang fokus kepada firman-Nya. Sama seperti Simon mengabaikan semua logika dunia, bahwa nelayan itu harus dilakukan malam hari, bahwa pergi ke laut itu harus dilakukan malam hari agar kita dapat memanfaatkan angin yang bergerak dari daratan ke laut. Simon mengabaikan semua logikanya, Simon mengabaikan semua pengalamannya, dan dia meletakkan iman percayanya kepada apa yang Yesus katakan. Sebab itu Simon berkata, sebab karena engkau yang berkata guru, maka aku akan melakukannya. Hari ini Tuhan telah menyampaikan firman-Nya melalui Alkitab, melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Hari ini berkatalah seperti Simon berkata, karena engkau yang menginginkannya Tuhan, karena engkau yang memerintahkannya Tuhan, maka aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, akan melihat ada ikan-ikan yang jumlahnya tidak terbatas yang akan masuk ke dalam kapal kita. Ikan-ikan tadi berbicara tentang berkat-Nya. Ikan-ikan tadi berbicara tentang damai sejahtera, sukacita. Orang-orang di sekeliling kita yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu, yang perlu kita sampaikan kabar kasih karunia bagi kehidupan mereka. Dan engkau akan melihat bukan hanya kapal kita yang penuh, tetapi kapal mereka pun penuh. Dan semuanya, kedua kapal tadi dikatakan Alkitab, hampir tenggelam. Itulah orang yang hidup di dalam tujuan, orang yang hidup di dalam rencananya Tuhan. Amin. Wow, saya berharap apa yang dilakukan, cerita yang kita baca dari Simon ini dapat menjadi sesuatu hal yang menyegarkan jiwa kita, sehingga kita akan semakin mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasalah Bapak Ibu untuk berjalan di dalam firman-Nya, senantiasalah untuk berjalan tetap di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Wow, yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Sermon selanjutnya kita akan belajar lagi tentang masih bagian dari yang terakhir tentang living with purpose, tujuan, hidup dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, tetap bersama-sama dengan Cornerstone, kita akan belajar banyak firman Tuhan, kita akan belajar banyak Injil kasih karunia Tuhan, karena saya percaya setiap kita Tuhan telah memiliki tujuan dan rencana yang besar. Yes, saya ingin menutup sermon ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga dan kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang telah meletakkan satu potensi yang besar dalam kehidupan kami. Allah yang telah memberikan satu tujuan yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau senantiasa berjalan di dalam tujuan dan rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya akan banyak ikan-ikan yang kami tangkap. Akan banyak hal-hal baik yang akan kami terima. Sehingga kapal kami penuh. Bukan hanya kapal kami, tetapi orang-orang di sekeliling kami pun kapalnya penuh. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan melimpah kesehatan, penuh dengan melimpah sukacita, penuh melimpah dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap berjalan di dalam rencana dan tujuan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur.
Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.